Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ainisa, NIM 20323194. Apa kabar anak-anak kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang nggak berangkat hari ini? Mbak Syahira, Mbak Sania, Mbak Silvi, Mbak Dina, ada yang nggak berangkat nggak? Ada. Siapa? Husna. Kenapa? Sakit. Sakit. Nanti dijenguk ya setelah pulang sekolah. Iya, Bu. Kalian tahu nggak mau belajar apa hari ini? Enggak tahu. Belum tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Tujuan pembelajaran kali ini supaya peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita seperti tokoh, latar, alur, amanat, sudut pandang. Setelah menonton video nanti anak-anak dapat mencari unsur intrinsik di dalamnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua supaya peserta didik dapat menerapkan hikmah yang dapat diambil dari cerita setelah menonton video. Nah, yang pertama, tahu nggak anak-anak apa itu unsur intrinsik? Apa? Unsur intrinsik itu unsur dalam membangun sebuah cerita. Ada apa aja? Yang pertama ada tema. Tema adalah gambaran luas tentang kisah yang ada dalam sebuah cerita. Terus yang kedua ada selain tema, ada apa lagi? Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu apa? Bisa dibaca? Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita penokohan. Penokohan Adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Jadi tokoh itu orangnya. Kalian pernah nonton Upin Ipin? Benar. Ya, tokohnya siapa aja di situ? Mari. Itu yang namanya Tokoh. kalau penokohan itu sifat seseorang dalam memainkan peran. Biasanya tokoh itu ada protagonis dan antagonis. Kalau misalnya protagonis itu tokoh yang memerankan baik, kalau antagonis itu jahat. Selain Upin Ipin, kalian nonton film apa aja? Doraemon. Ada tokoh yang jahat nggak di situ? Ada. Siapa? Jayan. Itu suka jahil ya sama Nobita. Nakal. Itu juga namanya Jayan, itu memerankan tokoh antagonis. Selain tokoh ada latar atau setting. Latar itu tempat unsur ya, latar itu tempat ya. Kalau misal dalam Doraemon itu tempatnya di mana? Di rumah, Di lapangan, itu namanya latar atau setting. Nah, latar itu ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Nah, terus unsur intrinsik selanjutnya itu ada alur. Alur itu rangkaian peristiwa yang urutannya ke depan atau ke belakang. Kalau misalnya kalian pernah belajar sejarah, kalau dulu pernah belajar sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. pernah. Ya, di mata pelajaran PPKN ya, itu termasuk alurnya alur mundur karena menjelaskan
kejadian masa lalu, masa lampau. Kalau alur maju itu masa depan. Terus alur campuran, kalau alur campuran itu alur maju dan alur mundur. Terus ada sudut pandang. Sudut pandang itu orang pertama sebagai tokoh utama pengarang dalam sudut pandang berperan sebagai tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang adalah sudut pandang apa aja, Nana? Sudut pandang orang pertama, kedua, sama ketiga. Amanat. Kalau amanat itu apa? Coba amanat. Amanat itu pesan dalam cerita, ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah cerita itu ada amanat yang terkandung, pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Nanti setelah ini Ibu ada sebuah video, nanti kalian menganalisis apa aja unsur intrinsik di dalam cerita, ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok, ya. Mbak Sania dan Mbak Syahira kelompok 1, Mbak Silvi dan Mbak Gina kelompok 2. Membentuk kelompok, Ya Bu. Ini dong. Nah, ini ada LKPD yang berisi soal-soal terkait video yang Ibu tayangkan. Nanti kalian menganalisis video tersebut, ya. Ya. Kok nanti sih? Ayo simak videonya. Dalam sebuah cerita, ada unsur intrinsik di dalamnya. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah komponen dalam membangun sebuah cerita. Ada tokoh penutuhan, tema, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Selanjutnya, Christina, Edo, dan Rama, mereka bertiga belajar di sekolah yang sama. Bel istirahat pun berbunyi. Anak-anak bertugas menunjukkan tindakan penuh semangat. Ayo cepat, Christine. Perut kita sudah lapar, kata Edo dan Rama. Ujar Christina sambil berlari. Sesampainya di kantin, mereka bertiga duduk kemudian saling menunjukkan bekal yang dibawanya. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Rama membawa mie dan ikan, sementara Edo membawa ayam, sambal, dan nasi. Sebelum makan, Edo mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sementara Christina meletakkan tangannya
Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan tersenyum. Ya tadi video pembelajarannya tentang apa? Keberagaman. Keberagaman. Perbedaan keberagaman yang keindahan dalam sebuah perbedaan. Jadi dalam video ini tuh ada beberapa anak, 3 orang anak yang memiliki agama yang berbeda. Ada agama Hindu, agama Islam, terus ada apa aja mbak tadi? Bahasanya Kristen dan Buddha ya. Mereka walaupun berbeda agama, tapi mereka tetap berteman, tidak saling mengucilkan, tetap berbagi makanan bersama, terus kemudian bermain bersama, seperti itu ya. Tadi LKPD udah dikerjain apa belum? Ada yang susah? Sudah semua? Ya boleh maju. Tadi kira-kira kalian menganalisis video tersebut tentang apa? Silakan bisa maju. Mama Iya. sama Mbak Silvi. Nah di sini itu ada pertanyaan. Sini. Bingung tuh. Kita mau presentasi hasil LKPD kita. Yang pertama itu pertanyaannya, siapakah tokoh dalam cerita di video tersebut? Itu ada Christina, terus Edo sama Rama. Ya betul nggak? Tadi kalian Siapa aja namanya? Christina, Edo sama Rama. Tadi kalian melihat Christina itu cewek apa cowok? Cewek ya. Beragama apa itu Christina? Kristen. Ya. Terus ada Edo kalian itu tadi melihat di video tersebut. Udah ya. Udah kalau satunya sama ya. Itu ya. Iya. Terus yang kedua. Yang kedua, di mana latar tempat dalam cerita tersebut ada di kantin, kelas, Sekolah ya. Betul nggak? Betul. Kalau di kantin tadi kejadiannya lagi ngapain? Lagi makan bersama ya. Iya. Mereka saling berbagi. Terus yang ketiga. Ya, pertanyaannya, apa amanat dalam cerita tersebut? Itu amanatnya toleransi untuk menghargai perbedaan antar teman. Ya betul nggak? Betul. Kita kasih apresiasi dulu ya. Iya. Udah gimana? Oke. Oh pucuk boleh. Kita kasih tepuk apresiasi dengan tepuk pucuk ya. jempol, salut. Ya. Yeay. Terima kasih. Bapak yang kedua maju. Jawabannya sama. Jawabannya sama ya. Enggak kok. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita dalam video tersebut? Kita boleh siap kok, Christina itu sama Rama. Soalnya nanti gak dengar. Itu tokoh dalam cerita tadi itu Christina, Edo dan Rama. Yang bukan salah tapi kurang. Lepas. Nomor Nomor dua, dua. adalah yang tepat dalam
Jalannya cerita. Iya, kalau tokoh penokohan. Tokoh itu seseorang yang merupakan sifat dari seorang. Ya, betul sekali. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu tutup. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa via WA. Ya, Ya, kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti silakan bisa ke Ibu ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Silvi silakan pimpin doa untuk pulang. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.